Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Nanda Wijayanti dari Prodi D3 Farmasi semester 4 Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang ramuan herbal antihipertensi. Ramuan jamu antihipertensi ini berfungsi untuk menurunkan kadar tekanan darah tinggi. Bahan yang digunakan terdiri dari 6 jenis, diantaranya 1. Herba seledri sebanyak 5 gram, 2. Daun kumis kucing sebanyak 3 gram, 3. Herba meniran sebanyak 3 gram, 4. Herba pegagan sebanyak 3 gram, 5. Temulawak sebanyak 3 gram, 6. Kunyit sebanyak 3 gram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing bahan dalam ramuan antihipertensi tersebut. Yang pertama adalah herba seledri atau Apii graviolentis herba, memiliki kandungan apigenin yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah dan dapat mengendurkan otot-otot arteri atau merelaksasi pembuluh darah. Zat tersebut yang mengatur aliran darah sehingga memungkinkan pembuluh darah membesar dan mengurangi tekanan darah. Selain itu, apigenin berfungsi sebagai beta blocker yang dapat memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung, sehingga aliran darah yang terpompa lebih sedikit dan tekanan darah menjadi berkurang. Daun seledri juga mengandung manitol dan apiin, bersifat diuretik yaitu membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh, sehingga berkurangnya cairan dalam darah akan menurunkan tekanan darah. Yang kedua adalah daun kumis kucing atau Orthosipon staminei folium. Daun kumis kucing mempunyai kemampuan mengurangi kadar natrium dan kalium. Kandungan quercetin dari daun kumis kucing mampu menurunkan tekanan darah dengan mencegah terjadinya agregasi platelet dan trombus. Yang ketiga adalah herba meniran atau Phyllanthi niruri herba. Herba meniran mengandung senyawa filantin, hipofilantin, filantenol, nirantin, nirurin, quercetin, rutin, asam galat, isoquercetin, dan asam lemak. Senyawa yang terkandung dalam meniran memiliki aktivitas antiinflamasi dan antioksidan yang kuat dan meningkatkan imunitas. Yang keempat adalah herba pegagan atau Centella asiatique herba. Herba pegagan mengandung senyawa triterpenoid yang dapat menurunkan tekanan darah melalui penurunan daya kontraksi dan denyut jantung. Yang kelima adalah rimpang temulawak atau Curcume santorize rhizoma. Rimpang temulawak mengandung kurkumin yang dapat mencegah disfungsi sel endotel dengan karakteristik tidak timbulnya sel busa pada aorta. Kurkumin sangat baik bagi proses perbaikan jaringan pembuluh darah yang telah rusak. Dan yang terakhir adalah kunyit atau Curcume domestique rhizoma. Kunyit memiliki kandungan kimia berupa saponin, flavonoid, dan minyak atsiri. Minyak atsiri pada kunyit mampu mengoptimalkan fungsi metabolisme dalam tubuh. Diketahui bahwa pada hipertensi, fungsi metabolisme tidak berjalan dengan baik. Terdapat penumpukan kadar natrium dalam darah, penumpukan kadar lemak dalam pembuluh darah, dan lain sebagainya. Dengan terkontrolnya darah, pembuluh darah, jantung, dan fungsi metabolisme dalam tubuh, maka curas jantung dan tahanan perifer yang berperan penting dalam siklus tekanan darah yang semula tinggi dapat diturunkan, sehingga tekanan darah turun. Dari kombinasi beberapa simplisia tersebut, diharapkan terjadi efek sinergisme dari kandungan kimia beberapa tanaman obat dalam menurunkan tekanan darah. Cara penyajian jamu herbal antihipertensi ini adalah merebus 5 gelas atau 1000 cc air sampai mendidih, kemudian memasukkan 1 kemasan jamu pada air mendidih dan melanjutkan merebus jamu selama 15 menit. Kemudian api dimatikan dan ditunggu selama 10 menit. Kemudian air rebusan disaring sebanyak 200 cc untuk langsung diminum pagi hari. Pada waktu siang dan sore hari, air rebusan dipanaskan selama 10 menit, kemudian disaring dan diminum siang 200 cc dan sore 200 cc. Selain rutin mengkonsumsi ramuan herbal ini, disarankan untuk menjaga pola hidup yang sehat, rajin berolahraga, dan perbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari. Berikut adalah contoh pengemasan ramuan herbal antihipertensi. Sudah tertera komposisi dan cara penyajiannya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.